Hidup menjadi seorang yang ketergantungan terhadap judul membuat orang-orang tega menjual apa saja demi mencapai kemenangan. Begitu juga dengan orang ini. Kisahnya bikin leher mengeras dan di saat pencapaiannya memenangkan taruhan yang begitu besar, ada hal yang harus dibayar secara kontan. Bagaimanakah ceritanya? Siapkan makanan dan minuman favorit kalian, karena ceritanya akan segera dimulai. Kisah yang diawali dari seorang pria bernama Howard saat pulang menuju tokonya melihat sosok tinggi besar mengusir Phil, debt collector suruhan orang yang tak dikenal untuk menagih utang sebanyak 100.000 US dollar. Howard Ratner yang memiliki toko perhiasan kedatangan pebasket terkenal bernama Kevin Garnett atau lebih akrab dipanggil KG. Melalui Dermani, temannya KG dan juga sekaligus makelar di toko Howard, kedatangannya untuk membeli salah satu produk KMH nama tokonya. Akan tetapi, dengan tinggi 2 meter lebih, semua barang yang dijual terlihat kecil baginya dan tak ada satupun yang muat. Beruntungnya Howard, ini adalah hari di mana paketnya dari Ethiopia datang. Terlihat seorang kurir tua membawa styrofoam yang ketika dibuka berisikan ikan-ikan segar yang dibungkus rapi. Tapi, hari ini bukan waktunya untuk menjamu pebasket tersebut. Yang terlihat dari luar adalah sebuah kamuflase belaka. Sebenarnya, benda yang ditunggu-tunggu merupakan sebuah batu di mana batu itu diselipkan di salah satu perut ikan dan beginilah rupanya. Looking through fucking fish? Come on, man. I gave you 8 years of my life. Disinilah awal di mana Howard Ratner, juragan emas, hidupnya bergelombang. Dengan modal storytelling pada KG, bahwa paketnya tadi berasal dari warga Afrika Timur yang menjadi penambang batu di mana hidupnya tunggang langgang membuat pria raksasa tersebut terbawa arus cerita pria beristri dua ini. Merasa bahwa batu itu punya energi positif, rencananya uang yang dimilikinya akan digunakan untuk membeli batu. Akan tetapi, orang yang bentuk kumisnya mirip Sehroni ini bilang kalau benda itu tidak diperjualbelikan dan akan segera dilelang di Senin mendatang. Mendengar perkataannya, Keiji pun berupaya dengan segala cara bagaimana batu itu bisa dibawanya malam ini untuk dijadikan keberuntungan saat pertandingannya malam nanti. Meskipun penolakan terus terjadi, batu seharga 1 juta US dollar ini ditukarkan dengan cincin kejuaraan basket tahun 2008 sebagai jaminannya. Dan owner toko KMH menerimanya dengan catatan sebelum lelang pertukaran sudah terjadi. Pria agak lain ini memang tak bisa jaga amanah. Cincin tadi yang dijadikan sebagai jaminan kini beralih tangan pada mamang-mamang tukang gadai. Dengan harga 21.000 US dollar tanpa ada yang tahu, kini cincin tadi berpindah ke pemilikan untuk sementara. Lebih gilanya lagi, Phil, suruhannya orang yang belum terungkap identitasnya, melihat suami Dinah pergi ke sebuah restoran. Bukan untuk perbaikan gizi, melainkan untuk meningkatkan jumlah taruhan pada Gary, di mana sebelumnya beliau ini telah mendepo sebanyak 19 US dollar, sehingga total yang didepo adalah 41.000 US dollar. Alasannya melakukan itu adalah waktu itu kedatangan rombongan Keiji ke tokonya dianggap sebagai kode alam. Oleh karena itu, dengan kesadaran penuh pada pertandingan nanti, dia akan all in untuk tim Keiji. Di hari berikutnya, pria beranak tiga ini cukup sibuk dengan HP, di mana Dermani tak juga menempati janjinya mengembalikan batu permata itu dari Kevin Garnett. Sementara, tenggat waktu untuk pelelangan sudah mulai mendekati jatuh tempo. Sebagai pengusaha kikir, hal ini membuatnya mulai cemas jikalau kesempatan emas ini harus pupus begitu saja. Hey, we're all making some. Hey, no cap. Tak sengaja terlihatnya Phil dan Nico sedang asik duduk di belakang. Jelas, kehadiran mereka membuat seolah-olah ada intimidasi pada keluarganya. Sepertinya ini bukan hari yang baik untuknya. Setelah menggigit penagih hutang, kemudian sosok yang selama ini menyuruh debt collector hadir dengan mobil besarnya. Di dalam mobilnya, terlihat Arno Moradian sudah muak dengan kelakuan incarannya. Bagaimana tidak? Sudah sekian lama, Howie yang punya utang selalu mengiming-imingi akan membayarnya. Ingat, saat cincin Keiji digadai, dia sempat memfoto segepok uang, kemudian menuliskan caption segera membayar utangnya.
Namun, uang tadi malah dijadikan bahan taruhan. Meskipun Boston atau tim basket KG menang telak dan sudah dipastikan pengutang ini akan menang 1 juta US dollar dari taruhannya dan akan melunasi seluruh hutangnya, hal tak terduga dilakukan anak buahnya. Secara diam-diam, Phil yang mengetahui dan membuntuti seharian meminta kembali uang kliennya pada Gary. Alhasil, kemenangan yang didapat Howard hanya kemenangan semu semata. Buah dari kekesalan Arno membuat Howard harus melepas seluruh pakaiannya dan hanya tersisa kacamata dan handphone. Kemudian pria malang ini dikurung di dalam bagasi mobilnya sendiri. Dina sebagai istrinya sebenarnya juga sudah muak melihat tingkah laku suaminya. Jauh sebelumnya, mereka juga sudah merencanakan pisah dan kini calon mantan suaminya itu sudah menikah siri dengan wanita bernama Julia yang juga sekaligus karyawannya sendiri. Terlihat di pagi hari di hari Senin, kegiatannya begitu sibuk lantaran seluruh urusan menumpuk dalam satu hari. Diawali dengan Ani, manajer pelelangan yang mendesak kliennya agar segera mengirim batu miliknya itu sebelum hari Selasa atau pembatalan secara sepihak. Kemudian disusul oleh Julia yang dimana saat suaminya ada di klub malam, mempergoki karyawannya itu sedang berdua sambil memegang singkong hitam. Hal ini membuat kekecewaan yang luar biasa untuknya dan akibat dari itu semua, dia telah memutuskan dan mencoba rujuk dengan istri sahnya. Tak berselang lama, datanglah yang ditunggu-tunggu. Dermani dan Keiji beserta batu kesayangannya. Tapi di sela-sela kebahagiaan singkat itu, pintu elektrik tiba-tiba macet dan membuat keadaan cukup panik. Pendiriannya masih kokoh, meskipun penawaran Keiji terhadap batu yang disinyalir memiliki koneksi antara mereka berdua dihargai 1/4 juta, tapi tetap ditolaknya. Itu semua membuat Dermani cukup kecewa dengan partner kerjanya. Begitu pula dengan Keiji, berbalik kecewa saat cincinnya belum bisa dikembalikan dengan alasan tertinggal, padahal sudah tergadai. Batu yang dinilainya bisa membayar seluruh hutangnya harus diantar hari ini atau dia kehilangan jutaan dolar yang berlipat-lipat untung hasilnya dari pembeliannya pada seorang Ethiopia. Diperlihatkan juga di dalam apartemen yang mewah milik kakek dari istri Howard, dikejutkan dengan sosok pria yang melihat orang di depannya dengan melotot dan tak berkedip, dan orang tersebut tak lain adalah orang yang menyuruh debt collector merupakan mertuanya sendiri. Di dalam keluarga besar Gowi, sosok Arno adalah orang aneh yang dipenuhi misteri dan tak begitu banyak berbicara. Berbeda dengan Howard, di sana merupakan tempat yang indah baginya berkat skill bicaranya yang bisa meyakinkan orang. Gowi, kakeknya begitu akrab dengannya, dan seolah-olah dia adalah anak emas di sana. Di acara kumpul santai, Howie juga menjelaskan pada kakeknya kalau Keiji percaya bahwa batu yang dimilikinya punya energi berbeda yang hanya bisa dirasakannya saja. Dibuktikan saat mereka menonton pertandingan malam itu. Dalam pertandingan itu juga, performa Keiji terbilang buruk dan timnya kalah. The bakery from the downtown original. You have these yet? Delicious. Hari pelelangan akan segera dimulai dan aroma-aroma menjadi triliuner akan segera terwujud. Tapi, tunggu dulu. Sebuah katalog hari ini telah terbit. Iseng melihat berapa harga batunya, sontak membuat Howard tiba-tiba harus mengubur impiannya lantaran harga batu hanya ditawarkan 225 US dollar dari nilai awalnya yaitu 1 juta US dollar. Pengkoreksian ini jelas membuat kecewa dirinya. Ternyata harga 1 juta itu adalah prediksi pribadi yang ditawarkannya, tapi pihak Edley sebagai wadah pelelangan punya ahli di bidang bebatuan, dan mereka sepakat menjual dengan harga yang tertera berdasarkan kualitasnya. Jelas, harga itu lebih rendah dari harga yang ditawarkan Keiji tempo lalu. Howard. Hi, Ann. He's saying that you told him Okay, hey, listen. Just fucking put him back in. I don't. Merasa ditipu dan keber atau kecewa berat, tiba-tiba saja ayah mertua Howard yang kaya raya datang dan langsung saja meminta bantuannya. Pria dengan 1001 akal ini melobi Gowi untuk hadir dan berpartisipasi mendongkrak harga batunya di angka tertinggi. Meskipun dalam kesepakatan tersebut,
Jika dirinya mendapat harga tertinggi, Howard berjanji mengembalikannya. Baginya, hal itu tidak akan terjadi, sebab dia yakin bahwa berapapun harga dipasang, KG akan tetap habis-habisan untuk membelinya. Sold to you. Thank you so much, sir. Akhirnya, cucu Gowi yang cukup lihai berbicara berhasil meyakinkan kakeknya. Singkat cerita, pertarungan harga pun terjadi seperti yang didambakan. Kebahagiaan singkat ini memang harus diakhiri. Tapi, bukannya berada di atas angin, rencana cucunya harus gagal kembali saat penasihat Keji tak setuju untuk menambah nilai harga dikarenakan kliennya tak ingin masuk dalam pusaran permainan Howard. You sure, sir? Last chance. Alhasil, Gowi harus pulang dengan rasa kesal karena selama ini Howard di matanya adalah sosok pengusaha dengan segala kesuksesan. Ternyata hanya sebatas kata-kata saja. Di luar kantor, terlihat juga Arno yang turut hadir di acara tadi untuk menyaksikan omong kosong Howard untuk kesekian kalinya. Permainan gagal, utang tak dibayar, mertuanya ikut ditipu, sebuah salam olahraga wajib dihadiahkan untuk dirinya yang kali ini benar-benar hancur lebur. Di kantornya yang kecil, dalam keadaan babak belur, seluruh karyawan dipulangkan tanpa sebab. Untuk pertama kalinya, dia merasa kacau sekacau-kacaunya. Dengan kedua hidung tertutup kertas dan wajah yang babak belur. Julia yang belum dipecat sejak perselingkuhannya itu dari sana mencoba menghibur dan menenangkan bosnya. Sembari membersihkan luka-luka, seperti pelangi sehabis hujan, telepon berdering dari Lisa penasihat KG. Dia bilang Kevin Garnett masih tertarik dengan batu itu. Meskipun masih tertarik, tapi harga sudah jauh berbeda dari sebelumnya. Daripada tidak sama sekali, ini adalah kesempatan baik untuk pria yang selalu rugi ini. I got your chip right here, all right? Game night. Tepat setelah pria pembual ini menebus cincin, Kevin Garnett tiba di tokonya. Pada meja kerjanya terjadi sebuah kesepakatan harga. Lagi-lagi apa? Ya, benar. Orang ini tak tahan melihat uang cash bertumpuk-tumpuk. Alih-alih mengikuti apa kata otaknya, Julia dipanggilnya secara terselubung untuk mengirimkan uang yang didapatnya hari ini untuk dipertaruhkan secara keseluruhan pada tim KG malam nanti. Kini, apa yang diyakini pria setinggi 2 meter menular pada orang yang tak belajar dari kejadian sebelumnya. Tapi sayangnya, rombongan Arno yang sudah dikecewakan ribuan kali sudah tiba. Siapa yang tidak kesal saat Howard tahu KG akan membayar batunya, disitulah dirinya menghubungi Arno agar datang dan untuk segera melunasi hutangnya. Namun, begitu sesampainya di sana, uang tadi sudah dialihkan pada bandar untuk dilipat gandakan. Seolah-olah dipermainkan, debt kolektornya yang kian menjadi-jadi menyadari bahwa Julia yang izin ke toilet tadi tak kunjung kembali, sehingga tingkat kekesalannya berakhir pada murka setelah Arno melihat sendiri tujuan karyawannya. Keadaan semakin chaos saat mereka akan mengejar Julia dan berharap masih sempat untuk mengambil uangnya. Tiba-tiba, ganjalan pintu otomatis yang rusak jatuh tak disengaja. Situasi ini jelas menguntungkan Howard. Disorak-sorai kegembiraannya lantaran tim KG menang atas 3 poin, di sisi lain ada orang-orang yang kepanasan dan iri atas pencapaiannya. Di akhir cerita, sebuah plot twist terjadi. Di saat pengusaha emas ini menang dan akan mendapatkan 1 juta US dollar lebih, Phil yang mendengar nominalnya membuat iblis dalam hatinya muncul. Dan di saat akan menjadi orang kaya dan panen uang, hidupnya harus berhenti sampai di sini. Arno yang kaget melihat siapa sebenarnya Phil, tak berkutik dan bernasib sama seperti mantunya. Ternyata, tujuan Phil sebenarnya ada 2. Mendapatkan upah dari hasil sebagai debt kolektor dan merampok seluruh harta milik Howard termasuk hasil taruhannya. Namun, gagal didapatkan anak buahnya. Jikalau Yang Maha Kuasa sudah memberi peringatan berupa kejadian-kejadian kecil, namun tetap masih dihiraukan, sebuah peristiwa besar akan terjadi. Namun, di peristiwa itu, kau tidak akan bisa mengelaknya dan harus menerimanya secara keseluruhan. Adios, amigos.